datang di aplikasi GoPosyandu versi 2.3. Kali ini kita akan berada pada menu utama yang terdiri dari pilihan menu bulan posyandu dan lihat dan cetak. Pada menu utama ini kita akan terbagi pada 3 blok utama tersebut. Saat ini kita akan membahas pada blok menu saja. Pada menu utama, jika kita klik, kita tidak akan bisa berpindah kemana-mana, karena ini adalah menu utamanya. Untuk merubah password pada aplikasi GoPosyandu, Anda dapat melakukan klik pada set password. Nah, pada set password ini Anda bisa merubah apakah username-nya ada ganti dan password-nya ada ganti. Disarankan antara kombinasi huruf dan angka, tetapi bisa huruf saja. Pada aplikasi ini tidak bisa menggunakan username dan password dalam bentuk angka saja. Anda bisa merubahnya sesuai dengan keinginan Anda, tetapi pada saat ini saya tidak akan merubahnya karena ini merupakan password default pada saat Anda melakukan login. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menuju ke set posyandu. Nah, di set posyandu ini Anda bisa melakukan entry data posyandu Anda secara umum. Yang pertama adalah tahun, kemudian posyandu Anda berada di wilayah kerja puskesmas mana, nama posyandu Anda, alamat posyandu, kemudian desanya atau kelurahannya atau kampungnya, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kemudian di bawahnya ada SK. Nah, ini SK ini biasanya dikeluarkan oleh kepala desa atau kecamatan sebagai dasar hukum bagi terbentuknya posyandu. Anda bisa masukkan nomornya di kolom ini. Kemudian penanggung jawab, pembina, kader, ketua kader, sekretaris, bendahara, dan anggota dimasukkan di sini. Biasanya penanggung jawab adalah kecamatan atau kepala desa, pembinanya adalah ibu ketua PKK. Nah, jika sudah, kita akan masukkan di kolom-kolom ini. Sebagai contoh, saya akan berikan 9 nama anggota kader yang saya berikan tulisan sebagai berikut seperti contoh ini. Nah, menu terakhir di set posyandu ini adalah strata posyandu, yaitu strata posyandu ini pada frekuensi penimbangan akan terisi secara otomatis, tidak bisa klik dan tidak bisa kita rubah. Kemudian jumlah kader juga tidak bisa klik dan kita rubah, ini sesuai dengan jumlah yang dimasukkan di atas. Cakupan DPRS juga seperti itu, ini tidak bisa kita klik dan tidak bisa kita rubah. Ini adalah saya sudah mencontohkan ada 2 kali posyandu dilaksanakan, yaitu bulan Januari dan Februari, nanti kita akan lihat. Kemudian pada cakupan kumulatif KB, KIA, dan imunisasi, ini Anda bisa menanyakan capaiannya pada petugas kesehatan di posyandu, atau jika Anda memiliki catatan tersendiri, Anda bisa memasukkan persentasenya. Kemudian ada program tambahan atau tidak, Anda bisa memilih segitiga terbalik antara ada dan tidak ada. Misalkan di sini adalah tidak ada. Kemudian cakupan data sehat, Anda bisa memasukkan jumlah capaiannya dalam 1 tahun. Misalkan pada posyandu Gatot-Kaca ini diberikan dana sebesar 10 juta dalam 1 tahun. Ternyata posyandu Gatot-Kaca hanya memanfaatkan dana tersebut sebesar 7 juta saja. Maka capaian untuk dana sehatnya hanya 70%, sehingga kita masukkan hanya 70%. Nah, terjemahan dari posyandu ini, ketika kita melihat dari sini, kita melihat strata posyandu Anda yang paling tinggi ada di nilai mana? Di sini ada nilai 2 yang sama-sama bernilai 5. Artinya posyandu Anda berada pada strata pratama atau madya. Pada posisi seperti ini, ambillah strata yang paling kecil, yaitu posyandu Anda pada strata pratama. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, untuk menu yang selanjutnya yaitu entry peserta. Untuk entry peserta kita akan lakukan dan kita bahas pada video berikutnya. Selamat datang kembali di aplikasi GoPosyandu versi 2.3 edisi Pro. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang entry peserta. Kita klik pada menu entry peserta, kemudian akan ada tampilan seperti berikut. Pada tampilan ini sudah saya berikan contoh ada 7 nama balita yang sudah saya masukkan. Anda bisa melihat bahwa nama posyandu ini adalah posyandu Gatot-Kaca, berada di Kelurahan Sukses, Kecamatan Maju, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan tahun periode 2020. Ini adalah hari ini saat saya membuat video, yaitu tanggal 23 Oktober 2020. Jika Anda melihat di sini jumlah balita yang sudah dimasukkan ada 7. Kemudian ada ayah, nama ibu juga ada 7. Jenis kelamin, Anda bisa merubah jenis kelamin ini dengan menekan segitiga terbalik apakah laki-laki dan perempuan sesuai dengan keinginan atau data sang balita. Misalnya ini saya rubah menjadi laki-laki. Kemudian tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya, Anda bisa memasukkan tanggal lahir ini dengan format tanggal, bulan, tahun. Dan kemudian ini bisa terjadi perubahan di setiap Office Excel.
Untuk memastikan formatnya, Anda bisa klik 2 kali. Nah, seperti ini. Ini adalah formatnya adalah tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun. Bisa terjadi bahwa pada saat nantinya berbeda pada Microsoft Office Excel, maka bisa berubah menjadi bulan, tanggal, tahun. Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ini tidak saya rubah, saya tekan enter, maka akan berubah sendiri secara otomatis. Jika Bapak dan Ibu kader kesehatan lihat semuanya, bahwasanya di sini pada balita 1 ini ada keterangannya yaitu lulus posyandu. Karena pada tanggal 23 Oktober 2020, balita 1 yang lahir pada 13 Januari 2014 ini usianya sudah lebih dari 5 tahun. Nah, ini secara umum, secara garis besar, data yang Anda input ada di sini. Ini ada jumlah datanya, di sini tertulis ada 7, memang benar ya, 1 sampai dengan 7 ada datanya. Jumlah laki-lakinya ada 3, memang benar ada laki-lakinya 3. Kemudian jumlah perempuannya ada 4, memang benar perempuannya ada 4, dan jumlah balitanya ada 6. Nah, di sini ada balitanya ada 6, padahal di sini ada 7. Karena ada 1 yang sudah bukan termasuk bawah 5 tahun atau sudah bukan termasuk balita. Sehingga jumlah balitanya hanya 6, meskipun datanya ada 7. Sehingga ini disarankan anak-anak yang sudah lulus posyandu pada periode penggunaan aplikasi Go Posyandu tahun depan, data anak ini tidak dimasukkan kembali kalau sudah lulus. Oke, setelah itu kita akan kembali ke menu utama. Untuk pencatatan pada menu bulan posyandu di Januari, Februari sampai dengan Desember, kita akan bahas pada video berikutnya. Selamat datang kembali di aplikasi Go Posyandu. Untuk saat ini kita akan melakukan entry data pada bulan Januari. Sebagai contoh, pada aplikasi ini hanya akan saya jelaskan pada pencatatan bulan Januari dan Februari saja, karena pada bulan-bulan berikutnya langkahnya akan sama. Kita akan langsung menuju ke bulan Januari. Pada bulan Januari, Anda bisa melihat wilayah kerja posyandu ini berada di bawah Puskesmas Jaya, nama posyandunya Ketut Kaca, Kelurahan Sukses, Kecamatan Maju, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tanggal pelaksanaan yang perlu Anda masukkan yang pertama kali adalah tanggal ini. Nah, ini adalah tanggal bulan Januari pelaksanaan posyandu. Misalkan ini saya masukkan di tanggal 8 Januari tahun 2020, kemudian tekan enter. Maka akan tertulis seperti ini secara otomatis. Pada bulan Januari ini, di setiap tahun, Anda wajib memasukkan hasil pencatatan pada bulan Desember tahun sebelumnya atau tahun 2019. Tetapi pada bulan Februari, Maret, April sampai dengan Desember di tahun berjalan, Anda tidak perlu memasukkan data bulan sebelumnya karena otomatis sudah terbaca. Nah, karena ini di bulan Desember kita harus memasukkan secara manual terlebih dahulu berdasarkan data yang sebelumnya. Nah, kita masukkan berat badan dan tinggi badannya. Ini sudah saya berikan contoh. Di sini ada saya masukkan data seperti ini. Bapak dan Ibu tidak perlu menghitung berapa usianya, berapa usia dalam bulan, dan berapa usia dalam hari. Standar kenaikan berat badan ini secara otomatis akan tertulis. Tugas Bapak dan Ibu hanya memasukkan pada kolom yang saya blok di bulan Desember, kemudian kolom yang saya blok di bulan Januari, dan kolom lingkar lengan atas dan lingkar kepala yang saya blok pada bulan Januari. Nah, kemudian pada saat pencatatan di tanggal 8 Januari 2020 ini, Anda juga berkewajiban untuk melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Sehingga hasil pengukuran tersebut Anda masukkan di kolom berat badan dan tinggi badan. Misalkan pada balita 1 dengan usia 5 tahun ini, saya masukkan berat badannya adalah 19,7 dengan tinggi badan 129 cm. Sebagai contoh, di sini keterangannya sudah lulus ya. Kemudian di balita 3 ini saya berikan contoh berat badannya saat ini adalah 15,2 misalkan. 15,2 dengan tinggi badan tetap 98 cm. Oke. Bapak dan Ibu kader tidak perlu memikirkan apakah dia N, TT, N, atau TR, ini akan secara otomatis terisi. Sebagai contoh, pada saat ini sudah saya isikan. Misalkan, pada balita nomor 7 ini, ternyata berat badannya saat ini, pada saat bulan Januari ini bukan 7,1 ya, saya turunkan menjadi 6,8 misal. Saya turunkan menjadi 6,2 gitu. Maka dia akan berubah menjadi TT. Kenapa kok TT?
karena dia memiliki standar kenaikan minimal 0,6, sedangkan nilai 5,8 ke 6,2 ini hanya 0,4, sehingga dikatakan bahwa anak ini tidak naik berat badannya meskipun ada kenaikan 0,4 gram atau 0,4 kilogram gitu ya. Nah, atau ini anak ini yang dari 7,2 turun menjadi 7,1 misalkan, maka dia akan berubah menjadi TR atau turun. Nah, data ini secara otomatis akan terisi sendiri. Bapak dan Ibu kader semuanya bisa melihat bahwa setiap perubahan ini akan muncul di menu Master Maintenance. Di sini ada S jumlahnya 6. Padahal di sini 7 sama. Ini adalah yang dihitung adalah jumlah balitanya saja. Kemudian D-nya kok ada 7. Maka nanti D per S-nya akan lebih dari 100. Nah, hal inilah yang disarankan ketika ada keterangan lulus, maka data balita tidak perlu dimasukkan lagi. Sehingga pada balita 1 ini saya hapus saja. Sehingga nilai D per S maksimal akan 100. Seperti itu. Nah, hasil dari pencatatan ini akan tercatat di master maintenance seperti ini semuanya. Jadi ada yang seluruhnya balita ada 6, kemudian yang milik KMS juga ada 6, yang datang ada 6, yang naik ada 3, yang tetap ada 2, dan yang turun ada 1. Jumlah 0 sampai 6 bulan ada 1, 6 sampai 12 bulan ada 1, 12 sampai dengan 24 bulan ada 1, dan 24 sampai dengan 59 bulan ada 3. Nah, pada yang lulus ini tidak perlu dimasukkan. Di bulan Januari ini ada pemberitahuan, yaitu bulan depan adalah jadwal pemberian vitamin A 100.000 dan 200.000. Lakukan sosialisasi program tersebut agar pelaksanaan program sesuai dengan target sasaran. Maka di bulan Januari ini, Bapak dan Ibu kader kesehatan berkewajiban untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang program vitamin A. Untuk mengetahui berapakah jumlah vitamin A yang harus disiapkan pada bulan depan atau di bulan Februari atau bulan vitamin A, Bapak dan Ibu bisa melihat pada kolom ini. Nah, di kolom ini disediakan informasi bahwa bulan depan Anda harus menyediakan 100.000 dan 200.000 sebanyak 5, atau yang 100.000 1 dan 200.000-nya 4. 5 saja yang perlu disediakan. Padahal di sini jumlahnya ada 7 datanya. Kenapa kok hanya 5? Sama, ya karena ada satu yang sudah lulus atau usianya lebih dari 5 tahun sehingga dia tidak menjadi sasaran daripada pemberian program vitamin A. Kemudian ada satu yang usianya masih di bawah 6 bulan. Sedangkan program vitamin A ini untuk yang 100.000 diberikan pada usia 6 sampai dengan 11 bulan. Artinya anak ini di bulan Februari nanti masih berusia 5 bulan, sehingga tidak perlu diberikan vitamin A. Nanti diberikan pada bulan Agustus saja. Sehingga yang disiapkan hanya ada 5 saja, terdiri dari 1 100.000 dan 4 100.000. Nah, ini akan sangat memudahkan kita sekali. Nah, untuk melihat catatan SKDN, Bapak dan Ibu kader semuanya bisa melihat pada menu SKDN. Nah, di SKDN ini saya sudah mencontohkan untuk pencatatan itu ada di bulan Januari dan Februari. Nah, ini adalah catatan SKDN-nya seperti ini. Ini bisa di bulan Januari, Februari, sampai dengan Desember ketika kita sudah melakukan pencatatan sampai dengan bulan Desember. Sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu membuat catatan secara manual tentang SKDN, karena SKDN tinggal Anda print saja dengan Ctrl P, kemudian print, dan bisa Anda tampilkan di papan informasi. Kemudian hasil dari penimbangan tersebut juga kita bisa lihat di grafik TB per U. Nah, dari grafik TB per U ini, Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa pada bulan Januari ini ada 1 balita yang tinggi dan 5 balita yang normal secara indikator TB per U. Atau kita lihat BB per U-nya, kita klik pada BB per U. Nah, di bulan Januari ada 6 ya, semuanya berstatus gizi baik. Tetapi di bulan Februari ada 5 yang gizi baik dan 1 gizinya kurang. Nanti kita lihat siapa yang kurang nanti ya. Kemudian kita lihat grafik BB per TB. Nah, ini ada 6 orang yang dalam keadaan normal dan Februarinya juga sama ya, ada yang normal, yang kurus 1. Nanti kita akan lihat siapa 1 ini yang kurus, kita bisa melihatnya pada status gizi triwulan 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa klik pada status gizi triwulan 1 misalkan. Nah, ini adalah hasil pencatatan Bapak dan Ibu tadi. Pencatatannya seperti ini, ada usianya berapa, berat badannya berapa, tinggi badan atau panjang badannya berapa. Ini sudah ada status gizinya. Status gizi BB per U-nya siapa? Yang baik. Ternyata semuanya anak-anak ini ternyata semuanya gizinya baik, normal semuanya. Oh, ada 1 yang tinggi. Yang tinggi ini siapa? Kalau TB per U kita lihat dia adalah balita 7. Namanya nanti bisa dideteksi jika ini mengalami
kelainan. Ternyata pada BB per TB anak ini termasuk kurus karena saking tingginya gitu mungkin ya. Siapa ini yang kurus ini? Dia harus digemukkan badannya. Maka untuk program-program vitamin maupun suplemen tambahan maupun makanan tambahan, sasarannya biar jelas. Oh, anak ini kurus, maka ditambahkan makanan tambahan pada balita 7. Nah, ini adalah catatan secara umumnya seperti ini. Nah, di bawah ini adalah rekapitulasinya. Akan disediakan BB per U pada bulan Januari, Februari, Maret, TB per U Januari, Februari, Maret, dan BB per TB Januari, Februari, dan Maret. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu lihat pada bulan Januari sampai dengan Desember. Jika triwulan 1 berarti Januari sampai dengan Maret saja, dan seterusnya. Oke, kita kembali ke pencatatan di bulan Januari. Nah, setelah itu, kita akan berlanjut pada pencatatan di bulan Februari. Ini adalah contoh di bulan Januari ya. Kita lanjut ke contoh bulan Februari. Nah, kita klik menu Februari, kita akan dilarikan pada menu Februari. Di Februari juga sama, seperti halnya, ini saya rubah menjadi tanggal 8 Februari 2020. Nah, ada pemberitahuan penting di sini. Bulan ini adalah jadwal pemberian vitamin A 100.000 dan 200.000 untuk anak usia sekian gitu. Nah, ini Bapak saya sementara yang ini saya hapus dulu. Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ini akan ada pemberitahuan dan wajib dikerjakan. Berapa jumlah targetnya? Yang 100.000 ada 1, yang 200.000 ada 4, sesuai dengan di bulan Januari kemarin. Nah, tugas Bapak dan Ibu sekali lagi hanya memasukkan berat badan dan tinggi badan, dan lingkar lengan atas dan lingkar kepala. Yang saya blok ini saja yang dimasukkan. Nah, untuk berat badan dan tinggi badan yang sudah ada keterangan lulus, saya ulang sekali lagi, yang sudah ada keterangan lulus tidak perlu dilakukan pencatatan. Tidak perlu dimasukkan pada software GoPosyandu ini. Nah, kemudian untuk berat badan di bulan Februari, masukkan sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalkan ini saya masukkan 15,7, 15,1, 12,4, 15,1, 6,7, 5,8. Nah, ini akan otomatis NT-nya akan keluar sendiri karena berdasarkan penimbangan di bulan Januari. Misalkan si balita yang ini saya naikkan menjadi 7,9 misalkan. Dia akan naik karena di bulan lalu nilainya kurang dari 7,9. Nah, ini adalah contoh daripada pencatatan, sama halnya seperti yang ada di sini juga bisa Bapak dan Ibu lihat. Gitu. Nah, ini jumlah balitanya hanya 7. Bagaimana jika jumlah balitanya itu sampai dengan 100 atau bahkan sampai dengan 10, itu kita akan sulit sekali mencari balitanya. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan sistem manajemen posyandu untuk mempermudah penggunaan nomor urut, atau jika tidak bisa melakukan tersebut, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur menu tombol cari atau ketik nama. Nah, misalkan yang kita ingin cari adalah balita 6, namanya adalah 6. Maka tinggal ketikkan nama 6, kemudian tekan enter, maka akan muncul balita 6 tersebut akan tersorot dengan warna merah. Nah, inilah untuk mempermudah di mana nanti hasil penimbangan balita atau nama balita tersebut kita masukkan. Jika sudah selesai, langsung hapus nama tombol yang kita cari tadi supaya kembali ke target ke tampilan seperti semula. Nah, yang selanjutnya pada menu di bulan Februari ini akan sama persis dengan di bulan Agustus. Kalau yang bulan-bulan lainnya akan sama dengan di bulan Januari. Nah, di sini ada target vitamin A, ada rekomendasi. Bapak dan Ibu tidak bisa merubah ini karena semua yang ada di dalam rekomendasi ini sudah otomatis tertulis. Nah, tindakan yang perlu dilakukan adalah Bapak dan Ibu apakah pada bulan Februari itu memberikan vitamin 200.000 atau tidak. Jika memberikan, maka vitamin A 200.000 Bapak dan Ibu klik. Misalkan pada balita 2 ini diberikan, pada balita 3 tidak diberikan, balita 4 diberikan, balita 5 juga diberikan, dan balita yang ke-6 diberikan 100.000. Sesuai dengan rekomendasi saya yang diberikan ya. Nah, ada satu yang tidak diberikan. Maka secara otomatis di menu ini vitamin A 100.000 dan vitamin A 200.000 ini targetnya 1 dengan target 4 akan ada capaian 1 dan capaian 3 karena ada satu yang tidak diberikan. Nah, rekapitulasi dari vitamin A di bulan Februari ini Bapak dan Ibu bisa melihatnya di menu utama, kemudian bisa lari ke program vitamin A. Nah, disinilah Anda bisa melihat bahwa pelaksanaan program vitamin A yang dilakukan pada bulan 8 Februari 2020 hanya mencapai 80% saja. Nah, ini
mempermudah sekali sistem kinerja daripada Posyandu agar Bapak dan Ibu tidak membuat pelaporan yang rumit. Saya kembali ke bulan Februari, catatannya seperti ini, saya kembali ke menu utama. Jika sudah selesai pencatatan, jangan lupa Bapak dan Ibu menekan Ctrl S untuk melakukan saving data. Ctrl S sampai dengan loading selesai dan kita bisa melakukan logout, kemudian kita akan close. Seperti itu penjelasan daripada penggunaan Go Posyandu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan membantu Anda untuk meningkatkan kinerja Posyandu di wilayah kerja Anda.